Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, para pecinta channel Hana Al-Mutiah yang selalu setia. Pada kesempatan hari ini, saya Al-Fakir ingin berbagi tips untuk mengobati diri sendiri. Keajaiban surah Al-Fatihah menyembuhkan penyakit dan penawar racun. Surah Al-Fatihah merupakan surah paling agung dalam Al-Quran Al-Karim. Surah ini menjadi pembuka kitab suci Al-Quran atau disebut Ummul Quran. Terdiri dari 7 ayat mulia. Surah ini memiliki 139 huruf dan 25 kata yang selalu diulang-ulang ketika sholat. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan segala penyakit sehingga disebut Asy-Syafiyah atau yang menyembuhkan dan Asy-Syifa atau obat. Adapun bentuk ikhtiar bagi seorang yang sakit adalah berobat, menjaga pola makan sehat, dan beristirahat yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Memohonkan doa untuk orang sakit supaya cepat sembuh adalah hal yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Bukan hanya untuk keluarga, kerabat, sahabat terdekat, dan orang-orang yang kita kenal, akan tetapi untuk semua kaum muslimin. Dengan membaca surah Al-Fatihah, seseorang akan disembuhkan dari penyakit tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Al-Fatihah disebut Asy-Syifa atau penyembuh. Para ulama seringkali membacakan surah Al-Fatihah sebagai doa kepada Allah, lalu ditiupkan ke air putih, kemudian diminum. Apalagi doa orang soleh dan para ulama sangat mustajab dan didengar oleh Allah. Kita sendiri juga bisa mempraktekannya hal ini dengan menjadikan zikir surah Al-Fatihah untuk kesembuhan diri kita. Untuk diketahui, hakikat sakit dan hakikat kesembuhan itu datang dari Allah Ta'ala. Karena itu, kita diperintahkan berdoa kepada Allah dan banyak mengingat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata,
ia ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain baik dibaca sehari-hari, surah Al-Fatihah juga baik jika dibacakan untuk diri sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang membaca surah Al-Fatihah untuk dirinya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari, karena hal ini mampu mendatangkan berbagai manfaat. Sebagai umat Islam, sudah sangat hafal dengan bacaan surah Al-Fatihah ini. Untuk mengobati diri sendiri, pertama yang harus Anda lakukan adalah ucapkan salam kepada diri sendiri. Lalu sebutlah nama diri sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Kemudian sentuhlah dada kiri di mana tempatnya jantung berada di dalam tubuh Anda dengan menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan Alhamdulillah, dan gunakanlah bahasa yang kamu ketahui. Lalu ucapkan, "Aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, jaga, lindungi, dan rawat hamba-Mu ini dari segala kebatilan. Limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang Engkau miliki." Lalu bacakan surah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hal tersebut bisa dilakukan setiap selesai sholat, tetapi lebih disarankan untuk dilakukan pada pagi hari setelah bangun tidur dan setelah selesai sholat subuh. Selamat mengamalkan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.